Pemerintah memberi kelonggaran bagi pusat belanja untuk menerima pengunjung dengan pembatasan jumlah dari 25% menjadi 50% dari kapasitas. Kebijakan yang berlaku pada masa perpanjangan PPKM hingga 23 Agustus ini disambut baik oleh pelaku usaha. Syarat sertifikat vaksin untuk masuk mal masih berlaku. Pemerintah mencatat selama masa percobaan pembukaan mal sepekan terakhir, 1.015.303 pengunjung check-in dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dari angka tersebut, 619 diantaranya ditolak oleh sistem. Syarat sertifikat vaksin dinilai efektif sehingga pemerintah mulai memperluas cakupan kota di wilayah PPKM level 4 untuk melakukan uji coba. Pokok, obat-obatan, maupun tenan, serta Dan untuk mengelaborasi sejumlah pelonggaran yang diterapkan selama PPKM level 4 sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Jakarta. Roni, selamat pagi. Ini menjadi kabar baik tentunya dengan dibukanya mal dengan pengunjung berkapasitas 50%. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian pengawasan di sana agar PPKM yang dilonggarkan ini tidak kemudian kebablasan dan menyebabkan penambahan kasus COVID-19 kembali di PPKM level 4, Roni. Ya betul sekali Aldi, kita memang menyambut baik, termasuk mungkin ini yang lebih tepatnya kepada pelaku usaha yang selama ini bisa dikatakan hampir 7 minggu tidak melakukan aktivitas kegiatan yang dilakukan di pusat perbelanjaan. Namun sambutan baik ini tentunya harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang baik pula dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga seperti yang benar Anda katakan tadi bahwa tidak menjadi ekses ataupun juga nantinya menjadi klaster baru ketika masyarakat sudah mulai banyak berbondong-bondong untuk datang ke mal atau pusat perbelanjaan. Nah, kita melihat kalau dari pusat perbelanjaan sendiri, dari aturan sendiri yang tadinya sekarang sudah bisa diberikan kelonggaran untuk mencapai 50% kapasitas, tadinya 25% pada minggu lalu, ini dilakukan di wilayah aglomerasi uji coba, ada di 4 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Namun nantinya akan diperluas cakupan kota-kota wilayah yang termasuk dalam PPKM level 4 ini, sehingga nantinya memang wilayah-wilayah lain yang belum melakukan uji coba dengan pembukaan mal ini nanti akan mulai pada minggu ini. Dan kalau kita lihat dari minggu lalu sudah ada penggunaan sertifikat vaksin, mungkin kita melihat banyak sekali masyarakat ataupun juga sudah mencoba di wilayah Jakarta khususnya telah datang ke mal untuk melakukan aktivitas berbelanja dan lain sebagainya yang menggunakan sertifikat vaksin. Ini dengan menggunakan sistem aplikasi Peduli Lindungi. Dari sepekan terakhir saja ada yang disampaikan oleh pemerintah bahwa sudah ada 1.015.303 pengunjung di mal 180 mal yang ada di Jakarta ataupun di wilayah-wilayah aglomerasi tersebut. Sehingga bisa dikatakan masih belum ramai sebenarnya bila dibandingkan dengan masa-masa PSBB transisi dan lain sebagainya ketika tahun lalu ketika mulai dibuka kembali aktivitas-aktivitas masyarakat ini, Aldi. Masih angka yang bisa dikatakan cukup rendah karena kalau kita lihat memang persyaratan vaksin ini juga menjadi hal yang cukup memberatkan bagi masyarakat. Tentunya akan bagi mereka yang ingin datang harus melakukan proses check-in yang lain yang menggunakan Peduli Lindungi ini yang terkadang juga kerap terjadi adanya antrian dan lain sebagainya. Namun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, dan kalau kita lihat di 1 juta ini untuk di 180 mal selama 1 pekan ini masih relatif bisa dikatakan masih kecil. Dan ada juga dengan masyarakat yang sudah bisa melakukan dine-in atau makan di tempat di restoran yang ada di mal tersebut atau di pusat perbelanjaan yang selama ini hanya bisa dilakukan dengan take away atau bisa dibawa pulang seperti itu. Tapi dengan syarat bahwa satu meja ada maksimal 2 orang saja dan 25% untuk kapasitas keseluruhan satu restoran. Bisa dikatakan pengetatan ini kita sambut baik karena upaya-upaya untuk nantinya termasuk juga bagaimana nantinya percepatan vaksinasi yang ada di seluruh Indonesia ini juga bisa sehingga digencarkan sehingga memang masyarakat jika diberikan aturan terkait dengan persyaratan-persyaratan tersebut dengan mudah untuk bisa memenuhinya. Nah, namun tadi juga Anda sempat katakan terkait dengan bagaimana nantinya aksesnya ketika misalnya sudah dibuka yang nantinya bisa jadi ada klaster baru. Kemarin kalau kita lihat dari juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito sempat mengatakan bila nantinya mal atau pusat perbelanjaan ini terjadi klaster atau dalam tanda kutip adanya pelanggaran terkait protokol kesehatan sehingga menimbulkan klaster yang ada di mal, maka akan dilakukan penutupan sementara. Ini yang harus dicermati oleh para pelaku usaha ketika memang selama ini dari 7 minggu berturut-turut yang mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya, yang kemudian banyak permintaan-permintaan dari APPBI atau Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
yang selalu memberikan upaya ataupun melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk bisa memberikan kelonggaran-kelonggaran tersebut. Nah, ketika diberikan pelonggaran ini diharapkan juga nanti mereka bisa menjalankan, implementasikan upaya untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga memang dengan mudah nanti kita harapkan tidak adanya klaster-klaster yang terjadi di pusat perbelanjaan. Dengan melihat masa tutup ataupun juga operasional yang dari pukul 10 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kemudian juga adanya proses sertifikat vaksinasi bagi masyarakat yang masuk, relatif bisa dikatakan upaya untuk pembatasan ini cukup bisa mengantisipasi jumlah masyarakat yang datang ke mal atau pengunjung dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dengan aplikasi yang terkoneksi dengan sistem, tentunya dengan ini akan semakin mempermudah bagi masyarakat yang tentunya dengan untuk juga dari pihak pengelola mal tentunya untuk nantinya bisa mengecek apakah memang sudah memenuhi kapasitas atau tidak. Kita harap memang ini dalam seminggu ke depan menjadi angin segar tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi mereka yang ingin pekerja yang tentunya terdampak selama berminggu-minggu tidak bisa bekerja dan lain sebagainya juga memberikan angin segar. Tetapi diharapkan juga bagi pengelola untuk tetap menanggapi protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster yang ada nantinya dalam pusat perbelanjaan. Aldi. Roni, kartu vaksinasi dianggap efektif untuk membatasi jumlah pengunjung mal yang sudah dilonggarkan boleh dibuka sebanyak 50% kapasitas. Saat ini semoga ini bisa mempercepat juga keinginan minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi di Jakarta. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Roni Satria melaporkan dari Jakarta Selatan.